Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 9, yaitu Managing Files. Nah, di Managing Files ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, special character, membuat file dengan touch, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, di struktur direktori pada Linux ini ada tanda slash atau root yang paling atas ya. Nah, apa sih itu root? Root ini merupakan user dengan hak akses paling tinggi. Jadi root ini bisa melakukan apa saja pada direktori di bawahnya. Nah, untuk permulaan kita cukup pelajari apa itu home dan juga apa itu user. Nah, apa sih yang dimaksud dengan user ini? User ini merupakan direktori yang digunakan untuk menyimpan file instalasi aplikasi. Nah, kalau di Windows ini ada yang mirip dengan user, yaitu program files. Nah, untuk melihat program filesnya, kalian bisa pergi ke File Explorer. Di sini, kemudian kalian ke Windows C, dan di sini ada program files ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan home ini? Home ini adalah home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux, baik itu desktop ataupun yang lainnya, itu home directory-nya bakal sama ya teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke home directory, dia akan memunculkan atau menampilkan user yang ada pada Linux. Nah, sebelumnya kan saya sudah install Linux desktop pada Debian. Jadi kita hanya mempunyai satu user, yaitu Meilani. Jadi jika saya nanti membuka home, dia akan memunculkan satu user, yaitu Meilani. Oke, saya juga akan menjelaskan tentang direktori etc. Direktori etc adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Di sini kita akan coba login, kemudian nanti masuk ke file. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke direktori home-nya. Nah, untuk masuk ke user kita harus masuk ke direktori root-nya terlebih dahulu. Caranya kita klik di sini outer location, kemudian di sini ada tanda slash atau root. Nah, di sini ada direktori bin, ada direktori boot, dev, dan lain sebagainya. Nah, kita klik yang di direktori home ini. Kemudian di sini ada satu user milik kita, yaitu Meilani. Nah, untuk masuk ke parent foldernya, kita cukup pergi ke titik 3 ini. Kemudian properties. Nah, di sini terlihat parent foldernya adalah slash. Dan di sini kenapa ada home? Karena home itu bukan file folder yang sekarang. Jadi sekarang saya berada di direktori home. Sedangkan dia hanya menampilkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Oke, untuk melihat home dalam parent folder, kalian bisa klik kanan pada Meilani, kemudian properties. Nah, di sini terlihat parent foldernya adalah /home. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Nah, di materi yang kedua ini kita akan mempelajari basic command atau perintah dasar pada Linux. Nah, di navigasi path ini ada cd, pwd, dan ls. Nah, apa sih itu cd? Ketika kita menggunakan CLI dan kita ingin masuk ke direktori, maka kita harus ketikkan perintah cd. Misalnya saya ingin masuk ke direktori home, jadi saya cukup ketikkan perintah cd/home saja ya. Kemudian di sini ada pwd. Pwd ini digunakan untuk melihat keberadaan direktori yang sekarang. Misalnya saya masuk ke direktori /etc/bin. Kemudian saya meninggalkan Linux tersebut selama 2 jam lebih. Nah, setelah itu saya ingin melihat sekarang berada di folder mana. Jadi saya cukup
ketikkan perintah pwd saja untuk mengecek keberadaannya. Misal tadi kan kita berada di /etc/bin ya. Kemudian yang terakhir ada ls. Ls ini digunakan untuk melihat apa saja isi dari direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang ada pada direktori. Nah, kemudian kita login ke Debian-nya dan nanti kita masuk ke CLI dan file ya. Kita login dulu. Nah, ketika kita masuk ke file, dia akan mengarahkan kita ke direktori home. Nah, sama seperti di CLI juga defaultnya diarahkan ke home. Nah, tanda kita berada di home ini ada tanda lengkung di sini ya. Ini tanda kita berada di home directory. Oke, sekarang kita bakal masuk ke rootnya. Misal kalau di file itu kan kita cukup ke author location, kemudian kita ke slash ini ya. Nanti dia masuk ke rootnya. Kalau di CLI kita harus ketikkan perintah su, kemudian password. Nah, di sini kita sudah berada di root. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke home directory root. Kalau di file kita cukup ke author location. Kalau di file kita cukup pergi ke folder root, kita klik, kemudian masukkan password. Nah, di sini kosong ya. Kalau di CLI kita cukup beri perintah cd/root dan enter, dan kita beri perintah pwd untuk mengecek keberadaan kita sekarang. Nah, kita berada di root dan kita ketikkan ls untuk mengecek file apa aja di root. Nah, di sini kosong ya teman-teman. Nah, ini karena masih empty jadi dia tidak menampilkan atau memunculkan file apapun. Nah, di sini kita akan coba masuk ke directory home dengan perintah cd/home dan enter, dan kita cek pwd. Nah, di sini kita berada di home. Kemudian kita ketikkan ls untuk mengecek file. Nah, di sini ada satu folder bernama Melanie. Kemudian kita cek di file juga. Kita masuk ke home. Nah, di sini sama ya, ada satu folder bernama Melanie. Oke, di sini kita akan mencoba masuk ke rootnya ya, bukan directory root. Nah, kalau di file ini kan di root ada banyak file ya. Nah, nanti kalau di CLI ini kita bakal ls untuk melihat file apa aja yang ada di CLI, apakah sama seperti di file. Untuk melihatnya kita cukup beri perintah cd/ dan enter, dan kita ketikkan ls. Nah, di sini ada banyak file ya teman-teman. Ada bin, ada boot, ada dev, dan lain sebagainya. Nah, di file juga ada folder run. Ini ya, kita coba melihat. Nah, di sini ada berbagai banyak file. Kalau di CLI kita cukup beri perintah cd/run. Kemudian ls untuk melihat file apa aja. Nah, di sini sama ya teman-teman. Ada banyak file seperti di file ini. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Jadi, absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Nah, misalnya di sini kita berada di directory home dan kita ingin masuk ke directory bin. Maka kita harus memasukkan perintah cd/bin untuk masuk ke directory bin-nya. Karena directory bin atau directory lib ini mereka terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk bisa langsung lompat ke directory tersebut. Nah, sedangkan jika kita berada di user kemudian kita ingin masuk ke directory lib, kita cukup beri perintah cd/lib. Nah, jadi kita tidak perlu beri tanda slash atau absolute path. Nah, di sini kita login ke Debian-nya, kemudian masuk ke terminal atau CLI dan file. Nah, di file ini kita akan diarahkan ke directory home ya. Di sini juga ada berbagai banyak file ya.
Nah, jika di CLI ini, saya akan beri perintah ls untuk melihat ada file apa aja yang ada di CLI ini, apakah sama dengan di file ini ya. Kita cukup beri perintah ls dan enter. Nah, di sini ada file desktop, dokumen, download, dan lain-lain, sama seperti di file ini. Nah, kemudian saya akan masuk ke directory root. Kita pergi ke outer location, dan di sini ada tanda slash. Kita klik. Nah, di sini ada berbagai banyak file ya. Sama di CLI kita akan masuk ke directory rootnya. Kita beri perintah show dan passwordnya, dan kita pwd, kemudian cd slash. Nah, di sini kita sudah berada di directory root. Oke, jadi sekarang saya akan mempraktekkan absolute path. Nah, saya akan masuk ke directory etc, kemudian saya akan masuk ke Apache 2. Nah, syarat untuk masuk ke Apache 2 ini kita harus masuk ke /etc terlebih dahulu. Nah, saya akan mempraktekkan masuk ke Apache 2-nya. Nah, untuk masuk ke Apache 2 ini kita harus mengawali dengan absolute path atau tanda slash. Kita ketik perintah cd /etc/apache 2 dan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke Apache 2-nya. Kita coba pwd. Nah, kita ada di /etc/apache 2. Nah, kita akan masuk ke root lagi. Nah, kemudian saya akan mencoba masuk ke Apache 2-nya tanpa mengawalinya dengan absolute path. Kita coba cd apache 2 dan enter. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, karena syarat untuk masuk ke Apache 2-nya ini kita harus masuk ke /etc terlebih dahulu. Jadi perintah yang tanpa menggunakan slash ini atau absolute path ini dinamakan relative path. Nah, untuk menggunakan relative path ini kita harus masuk ke cd etc terlebih dahulu. Kita ketikkan cd etc, kemudian enter, kemudian kita ketik cd apache 2, kemudian kita pwd untuk melihatnya. Nah, di sini kita berada di /etc/apache 2. Jadi syarat dari relative path ini kita tidak boleh lompat atau loncat ke cd apache 2-nya. Jadi kita harus dari awal ya, kita harus cd etc terlebih dahulu baru ke cd apache 2. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu special karakter. Nah, di sini kita akan membahas karakter spesial seperti tanda lengkung, tanda pagar, tanda dolar, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasannya, teman-teman bisa login terlebih dahulu ke Debian-nya, kemudian masuk ke terminal. Nah, di sini defaultnya dia akan menampilkan tanda lengkung seperti ini ya. Tanda lengkung ini menandakan kita sedang berada di home directory. Nah, kemudian kita coba pwd. Nah, di sini kita sedang berada di /home/mailani ya. Kemudian saya akan mencoba masuk ke rootnya dengan perintah su dan passwordnya. Dan sekarang kita sudah berada di root. Nah, ini tanda lengkungnya akan hilang. Itu menandakan kita tidak sedang berada di home directory root ya. Tapi di sini ada /home/mailani. Jika kita ingat kembali bahwa home directory root dan home directory biasa itu berbeda. Jadi home directory root ini bukan /home/mailani atau /home/user, tapi home directory root itu berada di cd/root. Nah, di sini kita coba beri perintah cd/root. Nah, di sini tanda lengkungnya akan kembali lagi, itu menandakan kita berada di home directory root ya. Nah, di sini kita coba pwd. Jadi home directory milik root itu bukan /home/mailani tapi /root. Oke, di sini saya coba keluar dulu. Nah, kemudian apa sih tanda dolar ini? Tanda dolar ini adalah menandakan hak akses user biasa. Jadi jika ada tanda dolar seperti ini, kita sedang berada di hak akses user. Nah, kemudian ada tanda pagar seperti ini. Tanda ini menandakan kita sedang berada di hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apa saja ketika kita berada di
hak akses root. Ini kita coba su dan passwordnya. Nah, di sini ada tanda slash seperti ini ya. Itu berarti kita berada di root. Nah, kemudian ada tanda titik seperti ini. Tanda ini menandakan direktori yang sekarang. Jadi, tanda titik ini menandakan sedang berada di direktori mana sekarang ini. Nah, jika saya coba ls titik, dia akan memunculkan file-file yang ada di direktori sekarang atau direktori home. Dan saya akan mencoba masuk ke rootnya dengan perintah su dan password. Ini saya beri perintah cd slash enter. Ini kita coba ls titik kembali. Nah, dia akan memunculkan file-file yang ada di direktori sekarang atau di direktori slash ini ya. Dan sekarang saya akan mencoba masuk ke cd etc. Kemudian ada tanda titik 2 seperti ini. Nah, tanda ini menandakan parent directory atau direktori yang sebelumnya. Ini kita coba ls aja, kemudian enter. Dan di sini ada direktori Apache 2. Kemudian kita coba cd Apache 2 dan enter. Nah, di sini terlihat bahwa parent directory pada Apache 2 ini adalah etc. atau direktori sebelumnya adalah etc ya. Di sini kita coba ketik perintah cd titik untuk masuk ke parent directory atau direktori Apache 2 yaitu /etc dan enter. Kemudian kita coba pwd, enter lagi. Nah, di sini kita sudah masuk ke /etc ya. Jadi cd titik ini menandakan atau perintah untuk kita masuk ke parent directory sebelum Apache 2 yaitu /etc ini. Dan kita akan coba masuk ke Apache 2 lagi, cd Apache 2 dan enter. Kemudian kita coba ls titik. Nah, ini adalah file-file yang ada di direktori etc ya. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang kelima yaitu membuat file dengan touch. Nah, di sini kita akan mencoba membuat file .txt dengan perintah touch ya. Oke, untuk caranya teman-teman bisa login ke Debian-nya, kemudian masuk ke CLI. Nah, di CLI ini kita akan coba pwd dan enter. Dan sekarang kita berada di /home/mailani. Nah, di sini kita berada di home directory ya. Kemudian kita coba ls enter. Nah, di sini dia akan memunculkan file desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Ini sama seperti di default filenya ya. Ada desktop, dokumen, download, dan lain-lain juga. Kemudian cara untuk membuat file dengan perintah touch, kita coba ketik touch 2020.txt dan enter, dan kita coba ls. Nah, di sini sudah terlihat ya yang tadi kita buat yaitu 2020.txt. Nah, nanti di default filenya juga akan terlihat file yang tadi kita buat yaitu 2020.txt ya. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan cara absolute path seperti di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat file .txt lagi di dalam folder dokumen tanpa masuk ke direktori dokumen seperti ini ya. Seperti cd dokumen. Ini saya tidak masuk ke sini ya. Jadi saya langsung touch di direktori home ini. Jadi nanti saya akan langsung membuat file di folder dokumennya. Nah, untuk caranya kita beri perintah touch dokumen /d/txt dan enter. Nah, setelah kita membuat file dengan perintah touch dokumen /d.txt, dan nanti di dokumen ini bakalan muncul file yang tadi kita buat. Kita coba buka. Nah, di sini sudah terlihat ya file d.txt yang tadi kita buat. Yang mana tadi kan di file dokumen ini kan masih kosong ya. Nah, saya akan coba membuat file lagi. Tapi di sini saya ganti 5 dan enter. Nah, nanti di dokumen ini akan terlihat dua file yang tadi kita buat, yaitu 5.txt dan d.txt. Yang mana yang tadinya ini tuh masih kosong. Nah, di sini kita coba kan menghapus saja dengan move to trash
Ini untuk ini juga. Kemudian di CLI saya akan coba ls dokumen flash, kemudian enter. Nah, di sini dia akan hilang ya, karena tadi kita di file sudah menghapusnya. Nah, jadi di materi ini kita hanya mencoba membuat file dengan perintah touch. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perintah ls advance. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perintah ls ini digunakan untuk melihat isi dari direktori tersebut. Nah, bedanya dengan perintah ls advance ini, dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan dengan perintah ls biasa. Oke, untuk caranya teman-teman bisa login ke Debian-nya, kemudian masuk ke terminal. Nah, di sini kita coba pwd untuk melihat kita sedang berada di mana. Nah, sekarang kita sedang berada di /home/mailani ya. Nah, kalau kita ls, dia akan memunculkan beberapa direktori yang ada pada Linux kita. Nah, ada juga perintah ls yang lain. Misalnya, di sini ada ls-a. ls-a ini digunakan untuk memperlihatkan hidden directory atau direktori tersembunyi yang ada pada Linux kita. Nah, kemudian kita coba enter. Nah, di sini terdapat beberapa file ya. File yang diawali dengan tanda titik ini adalah file yang tersembunyi. Nah, ls-a ini berbeda ya dengan ls yang biasa kita pakai. Kalau ls biasa yang biasa kita gunakan ini adalah hanya untuk menampilkan file yang terlihat saja, tapi jika ls-a ini dia akan menampilkan file yang tersembunyi atau hidden directory. Nah, di sini ada juga perintah ls yang lain, yaitu ls-l. Nah, ls-l ini digunakan untuk memperlihatkan detail dari file tersebut. Nah, kita coba enter. Nah, di sini sudah terlihat ya detailnya, ada tanggal dan juga jam di mana kita membuat file tersebut. Nah, di sini itu berbeda ya tanggal dan juga filenya. Ini misal saya file yang desktop ini saya terakhir akses tanggal 9 September. Nah, di sini ada perintah ls yang lain, misalnya ls-la. Nah, ls-la ini digunakan untuk memperlihatkan hidden directory atau direktori yang tersembunyi, sekaligus memperlihatkan detail dari file tersebut. Kita coba enter. Nah, dia menampilkan ya ada tanggal dan juga jam. Nah, jika kita ingat kembali bahwa yang file yang diawali dengan tanda titik ini adalah file yang tersembunyi atau hidden directory. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat file dengan perintah touch atau touch.txt. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat direktori dengan perintah mkdir. Nah, untuk caranya, teman-teman bisa login ke Debian-nya, kemudian masuk ke terminal. Nah, sekarang di terminal kita coba ls untuk melihat ada apa di direktori ini. Nah, di sini terdapat beberapa file, yaitu dokumen, desktop, download, dan lain-lain. Ini adalah direktori default-nya ya. Nah, kemudian untuk membuat direktori baru bisa menggunakan perintah mkdir. Misal saya akan membuat direct new, kemudian enter, dan kita coba ls apakah sudah ada file mkdir direct new atau direktorinya. Nah, di sini sudah terlihat ya ada direct new. Nah, sekarang saya akan mencoba masuk ke cd 2020.txt. Enter. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, karena cd 2020.txt ini file bukan directory. Di sini ada peringatan not a directory. Oke, di sini kita akan mencoba masuk ke direktorinya. Kita coba cd direct new, dan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke direct new. Kalau kita coba ls, dia akan kosong karena kita belum membuat file apapun pada direktori direct new. Nah, jadi ada metode
untuk membuat direktori di dalam direktori dan di dalam direktori juga. Misalnya kita membuat direktori dir1 dan di dalam direktori dir1 itu ada dir2 dan di dalam direktori dir2 ada dir3. Itu ada metodenya sendiri. Nah, untuk caranya kita membuat terlebih dahulu direktori dir1 dengan perintah mkdir dir1. Enter. Kemudian kita akan membuat dir2 di dalam direktori dir1. Kita ketikkan perintah mkdir dir1 / dir2. Kemudian enter. Jadi ini kita membuat direktori dir2 di dalam direktori dir1. Nah, untuk membuat direktori dir3 di dalam direktori dir2 kita bisa dengan perintah mkdir dir1 / dir2 / dir3. Kemudian enter. Nah, di sini kita membuat direktori dir3 di dalam direktori dir2 ya. Nah, kemudian kita coba ls. Enter. Nah, di sini cuman ada dir1. Untuk masuk ke dir2-nya, kita harus masuk terlebih dahulu ke dir1 dengan perintah cd dir1. Dan enter. Dan ls. Dan enter. Nah, di sini terlihat ya dir2 di dalam direktori dir1. Dan kita akan coba masuk ke dir2 dengan cd dir2 dan enter, ls, enter. Nah, di sini ada dir3 di dalam dir2 ini. Dan kita akan masuk ke direktori dir3. cd dir3, enter, dan ls, enter. Nah, di sini kosong ya teman-teman karena kita belum membuat file apapun di dalam direktori dir3 ini. Nah, kemudian kita akan coba ls-l dan enter. Di sini kalian bisa melihat file directory dan file biasa. Kalau kita melihat yang mana yang file directory, itu depannya ada abjad D ya. Jadi jika tidak ada abjad D maka dia file biasa. Nah, untuk melihat detail dari directory kalian bisa ketikkan ls-l seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu perintah cp. Cp ini adalah sebutan dari copy. Jadi perintah cp ini digunakan untuk mengcopy file directory. Nah, untuk caranya teman-teman bisa login ke Debian-nya, kemudian masuk ke terminal dan juga file. Nah, untuk cara copy-nya teman-teman bisa blok semuanya. Dan klik kanan lalu copy. Nah, kita copy di mana saja ya. Misalnya saya di sini akan copy di home. Klik kanan, paste. Nah, di sini ada ya halo.txt dan halo2.txt. Karena saya tidak perlukan, jadi saya move to trash saja. Nah, kalau di CLI kita harus menggunakan perintah cp terlebih dahulu. Sekarang kita coba pwd dulu untuk melihat keberadaan kita berada. Enter. Dan kita berada di /home/Meilani. Di sini saya akan copy file yang ada pada di dokumen ini ke /home/Meilani dengan cara cp dokumen /halo.txt. Kita ketikkan tempat di mana kita ingin paste file yang kita copy dan home/Meilani ya, karena saya mau ke home/Meilani. Kemudian enter, lalu kita ls, enter. Nah, di sini sudah ada file ya namanya halo.txt. Nah, saya akan mencoba mengcopy yang halo2.txt. Sini kita langsung saja nambahin 2 dan enter, ls, enter. Nah, di sini ada dua file yang tadi kita copy. Yang pertama yang tadi kita copy yaitu halo.txt, kemudian yang kedua halo2.txt. Dan cek di filenya. Nah, di sini terlihat ada dua file yang tadi kita copy, halo.txt dan halo2.txt. Lalu kita akan mencoba membuat file halo3 di CLI dengan cara touch
dokumen slash halo3.txt dan enter. Nah, kemudian kita cek di dokumennya apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya halo3.txt yang tadi kita buat. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah lain untuk mengcopy file dari dokumen ke directory home ini. Kita ketikkan perintah cp dokumen slash halo3.txt dan titik. Titik ini menandakan di mana kita berada di directory yang sekarang. Nah, di sini kan kita berada di directory home, kemudian kita ingin mengcopy file ke directory home juga. Kita bisa dengan perintah tambahkan titik. Nah, di sini kita coba enter, kemudian ls enter. Nah, di sini sudah ada ya halo3.txt. Nah, kemudian kita juga bisa mengcopy secara keseluruhan secara langsung tiga-tiganya ya, dengan cara cp halo.txt, halo2.txt, halo3.txt. Kemudian kita ketikkan tempat di mana kita ingin mengkopinya. Misal saya desktop dan enter. Nah, di desktop ini sudah ada ya file yang tadi kita copy secara keseluruhan atau secara langsung tiga-tiganya. Ada halo.txt, halo2.txt, halo3.txt. Oke, gimana kalau ada halo 1 sampai 50? Apakah kita harus beri perintah satu-satu dari halo 1 sampai ke halo 50? Itu tidak perlu, karena teman-teman cukup beri perintah cp bintang.txt, kemudian tempat di mana kita ingin mengcopy file tersebut. Misal saya ke public dan tinggal klik public dan enter. Nah, kita coba ls public untuk melihatnya. Enter. Nah, di sini sudah terlihat ya ada halo2.txt, halo3.txt, halo.txt dan yang 20.20.txt. Jadi kita mendefinisikan filenya dengan bintang. Nah, kita coba ls dir1 dan enter. Nah, di dalam dir1 ini ada dir2. Nah, kita juga bisa mengcopy direktorinya dengan perintah cp min_r dir1 slash dir2, dan tempatnya kita di mana. Saya di slash home slash main dan enter. Kita ls, enter lagi, dan kita coba cek di file. Nah, di sini ada ya teman-teman dir2. Kita move to trace saja karena tidak diperlukan. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu perintah mv. Nah, perintah mv bisa digunakan untuk merename dir atau sebuah file. Jadi, misal teman-teman membuat satu file di directory, kemudian di file tersebut ada salah penamaan. Jadi, teman-teman bisa mengubah penamaan tersebut dengan perintah mv. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Jadi, misal teman-teman mau memindahkan file A ke directory 1 atau 2, teman-teman bisa menggunakan perintah mv juga. Oke, untuk caranya teman-teman bisa login ke Debian-nya, kemudian masuk ke terminal dan juga file. Nah, di terminal ini kita akan coba ls untuk melihat apa file yang ada di directory home ini. Nah, di sini ada halo2.txt, halo3.txt, dan halo.txt. Oke, di sini saya akan merubah atau merename file halo.txt dengan perintah mv halo.txt, dan kita ketik nama yang akan kita rubah dari halo.txt ini. Saya coba replace.txt dan enter. Kita ls. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, yang tadinya halo.txt berubah menjadi replace.txt. Dan di file juga kita akan cek. Nah, di sini sudah
Rubah juga ya yang tadinya halo.txt menjadi replace.txt. Kita coba clear dulu. Oke, kemudian env juga bisa digunakan untuk memindahkan file directory. Nah, di sini saya akan mencoba membuat file baru di documents. Kita ketikkan cd documents, kemudian enter, lalu kita ketikkan perintah text, misal saya halo5.txt, kemudian enter. Nah, di file ini di dokumennya bakal ada halo5.txt yang tadi kita buat. Nah, kita coba untuk titik-titik dulu. Nah, kemudian saya akan memindahkan file halo5.txt ini ke home directory dengan perintah env documents /halo5.txt titik, kemudian enter, lalu kita coba ls. Nah, di sini sudah ada halo5.txt ya teman-teman di home directory-nya. Kemudian kita cek di file ke home. Nah, di sini sudah ada halo5.txt yang tadi kita copy ke home ini. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Nah, jadi rm ini digunakan untuk menghapus file. Jika untuk menghapus directory dapat menggunakan rmdir. Jadi kita tidak bisa menggunakan perintah rmdir untuk menghapus file. Begitu juga sebaliknya. Jadi masing-masing sudah ada perintahnya masing-masing. Oke, untuk caranya kita login ke Debian, lalu kita buka terminal dan juga file. Kita pergi ke home. Nah, di sini ada file replace.txt. Lalu di CLI saya akan mencoba menghapus file tersebut dengan perintah rm replace.txt. Dan enter, lalu ls, enter. Nah, di sini file replace.txt-nya sudah hilang karena kita sudah menghapusnya. Di file juga bakal otomatis hilang ya. Nah, kemudian kita bisa menghapus dari file halo2.txt sampai dengan halo5.txt dengan memberikan perintah rm bintang.txt dan enter. Kita coba ls, enter lagi. Nah, di sini file yang tadi itu halo2.txt, halo3.txt, dan juga halo5.txt bakal hilang. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus directory direct new dengan perintah rmdir. Nah, jika tadi kan kita menghapus file dengan perintah rm, kemudian di sini kita akan mencoba menghapus directory dengan perintah rmdir. Kita beri perintah rmdir direct new, kemudian enter, lalu kita ls. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman directory direct new-nya. Di file juga bakal otomatis hilang. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba menghapus directory dir1 dengan perintah rmdir dir1. dir2, enter. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, ada peringatan directory not empty. Karena di dalam directory dir1 ini ada file dir2 dan di dalam directory dir2 ada file dir3. Jadi syarat untuk menghapus directory dir1 ini kita harus menghapus file yang ada di dalam directory dir1 ini. Nah, di sini kita coba menghapus directory yang dir3 dulu dengan perintah rmdir dir1/dir2/dir3 dan enter. Nah, di sini kita buka di home, kita buka ke dir2. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman yang directory dir3-nya. Nah, kemudian kita akan menghapus directory dir2. rmdir dir1/dir2 dan enter. Nah, di sini kita coba lihat di file. Nah, sudah hilang ya teman-teman. Jadi di sini tinggal directory dir1. Nah, jadi di dalam directory dir1 ini sudah tidak ada file apapun. Kita bisa menghapus directory dir1 ini. Kita hapus rmdir dir1, kemudian enter.
ls enter. Nah, di sini sudah tidak ada direktori dir1 di dalam direktori home-nya. Nah, mungkin itu saja materi di bab 9 ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kita kembali lagi ke video selanjutnya, yaitu bab 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.